berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa aja? Ira Bu. Ira kenapa? Laura Bu. Siapa lagi? Laura Bu. Itu kenapa lagi? Sakit Bu. Siapa lagi? Alfi Bu. Itu kenapa? Tidak tahu Bu. Ada lagi? Tidak Bu. Baik. Minggu lalu kalian mempelajari tentang apa? Protista Bu. Kok nggak ada yang bersuara? Makan. Makan? Iya Bu. Kenapa belum makan? Tidak sempat Bu. Jauh-jauh ya rumahnya? Iya Bu. Baik. Minggu lalu kalian mempelajari tentang protista. Terus gurunya siapa? Bapak Lutfi Bu. Oke. Kalau gitu ibu mau mengulangi pelajaran yang minggu lalu. Di sini siapa yang tahu apa itu protista? Gak ada ya? Enggak Bu. Oh. Jadi protista itu adalah sel yang penyusunnya memiliki inti sel yang bersifat eukariotik. Jadi itulah protista. Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang jamur. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau nanya nih. Misalnya kan kalau nasi yang berjamur itu bisa dimakan apa enggak? Tidak. Kenapa? Berjamur. Sudah basi. Oh. Jadi kalau makanan yang sudah berjamur itu tidak boleh dimakan karena itu sudah mengandung bakteri dan virus. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang jamur. Nah, sekarang pengertian jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik yang tergabung dalam kingdom fungi. Dan jamur juga merupakan kelompok organisme penyusun yang dari protista yang bukan jamur. Nah, jamur juga dikenal dengan istilah khimar atau jamur uniseluler dan cendawa adalah jamur multiseluler. Ciri-ciri jamur. Jamur memiliki beberapa ciri yang ada berapa ya? 8 ciri-ciri. Yang pertama yaitu organisme eukariotik. Yang kedua yaitu memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitis. Yang ketiga bersifat heterotrof. Yang keempat tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau. Yang kelima yaitu ditemukan dalam beragam warna, tidak ada yang berwarna hijau. Yang keenam berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Yang ketujuh yaitu tersusun dari hifa-hifa. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis jamur. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis jamur, tapi untuk hari ini kita mempelajari cuma 5 jenis jamur saja. Baik Bu. Nah, yang pertama yaitu jamur tiram. Yang kedua jamur enoki. Yang ketiga jamur shiitake. Yang keempat jamur porcini. Yang kelima jamur merah. Inilah struktur tubuh jamur yang terdiri dari tudung atau pileus, yang lamarage gilis, terus hifa, yang ini inti selnya, baru septa, miselium, cincin atau anulus, dan stipe atau tangkai buahnya. Sudah? Sudah Bu? Nah sekarang yang selanjutnya
klasifikasi jamur berdasarkan cara memperoleh makanannya atau nutrisi. Ada 3 cara memperoleh makanannya, yaitu yang pertama adalah parasit obligat. Parasit obligat ini adalah jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya dia tidak dapat hidup. Contohnya seperti pneumonia carini atau hamil yang menginfeksi paru-paru penyakit AIDS. Yang kedua yaitu parasit fakultatif. Jamur fakultatif ini adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai. Nah, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Terus yang ketiga yaitu saprofit. Jamur ini yaitu jamur pelaku atau pengubah susunan zat organik yang sudah mati. Zat saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Selanjutnya itu pertumbuhan dan reproduksinya. Pertumbuhan dan reproduksi jamur ada 2, yaitu secara seksual dan aseksual. Secara aseksual yaitu jamur menghasilkan spora, dan secara seksual jamur mengalami kontak gemetagium dan konjugasi. Kontak gemetagium ini mengakibatkan terjadi sigami, yaitu persatuan sel dari 2 individu. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya atau yang kurang paham, silakan ditanyakan. Maka Jamur itu ada yang menguntungkan dan merugikan nggak sih? ada. Kalau jamur yang merugikan yaitu, bentar ya. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Bu. Jadi jamur yang menguntungkan yaitu jamur yang bisa dimakan seperti jamur onoki. Ini kan bisa dimakan kan? Bisa, Bu. Bu. Terus kalau jamur yang tidak, contohnya lagi seperti jamur tiram pun bisa dimakan. Terus kalau jamur yang tidak bisa dimakan yaitu jamur jamur merah. Jamur ini nggak bisa dimakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya. Pada parasit fakultatif itu adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok.
Itu tolong dijelaskan kenapa bisa dia disebutkan itu jika mendapatkan inang yang sesuai dapat bersifat parasit dan contoh jamurnya. Dan contoh parasitnya. Parasit populatif. Mandawan. Contohnya atau penjelasannya? Ya Bu, Penjelasan. penjelasan dan contohnya. Parasit saprofit. Ini ya. Parasit fakultatif. Yaitu karena parasit fakultatif yaitu jamur yang bisa bersifat parasit yang mendapatkan inang yang sesuai. Jadi kalau dia tidak mendapatkan inang yang sesuai, dia tidak merasa cocok dan tetapi bersifat saprofit. Jika tidak mendapatkan inang yang cocok dan tetapi bersifat saprofit, jika tidak mendapatkan inang yang cocok, dia tidak akan mendapatkan inang yang sesuai. Contohnya seperti kayu tumbang dan Buah jatuh. buah jatuh. Tuh. Tutup. Tutup. Aduh. Dia tinggal 2 menit lagi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu jamur adalah organisme penyempurna yang dan protista mirip jamur. Nah, sudah paham? Sudah Bu. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kalau ada kata-kata jawaban Ibu yang kurang sesuai, Ibu minta maaf. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.